Sapri SIP, Ketua Komite Bapak Makmur Esos, Ketua LPM Kelurahan Biring Romang Bapak Detrandes Amwong Ardi MBA, Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Borong Jambu 2, Ibu Kepala UPT SPF SD Impres Borong Jambu 1, Ketua RW 003 MLH Identifikasi Potensi dan Permasalahan Lingkungan Hidup dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah PLHBS Revisi KTSP Dokumen 1 UPT SPF SD Impres Borong Jambu 2 Kecamatan Manggala serta Dewan Pendidik yang kami hormati. Selamat datang di UPT SPF SD Impres Borong Jambu 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam acara penyusunan EDS IPMLH serta PLHBS Revisi KTSP Dokumen 1 UPT SPF SD Impres Borong Jambu 2 Kecamatan Manggala. Sarprosnya toh, ini kita bahas sarpros dulu. Nanti pengelolaannya satu-satu. Disebut dari berarti kayak apa itu tidak ketersediaan alat kebersihan kelas. Nah, kemudian kita ke kelas. Yang pertama kursi 1 buah per peserta didik. Nah itu pasti didik. Kemudian kemana lagi Pak? Meja aman, kursi guru aman, meja guru, lemari, ada semua di lemarinya toh? Kelas tak? Ada semua aman. Ah itu, tulis itu. Ya. Lemari di spesifik Bu, kelas berapa? Begini Budi, Kelas berapa? harus disebut, tidak boleh disebut bahwa lemari rusak. Jangan sampai ada kelas yang masih bagus lemarinya itu dianggap juga rusak. Silakan Bu. Jadi harus disebutkan. Kelas lemarinya rusak di mana? Kelas berapa? Kelas 1. Terus Pak. Oh ini namanya daur ulang. Kalau angkanya Bu satu per kelas, maka kita tidak boleh mempermasalahkan yang sudah direnovasi. Jadi yang contoh paling gampang kayak begini kan, ini kan rusak, ini ada yang bagus. Ya. Otomatis berarti saya terstandarkan. Standarnya kan 1 di 1 kelas. 1 di 1 kelas. Atau mau diganti dia punya pintu di depannya, Ya. atau mau direuse kayak begitu. Itu nanti Bu. Tapi standar itu kita pakai. Ya. Apakah setiap kelas punya 1 lemari? Ya. Kalau ada yang jelek, maka di situ ada berapa yang jelek, itu yang nanti dibikinkan dalam bentuk EDS dan solusi. Ya betul. Itu. Semua kelas bermasalah lemarinya Bu. Nah. Tidak. Kalau bagian sana kayaknya lalu sama kita. Oke. Berapa semuanya totalnya Bu yang bermasalah? Ya, karena guru yang masih sering siswa kan jangan semua orang. Iya betul. Begini Bu, lemari itu satu kelas. Kalau ada 2, 1 rusak jangan bikin karena ada di 1. Ah, minimal 1. Ya. Ya, nanti ada di video kantor. Ya. Oke, kita lanjut Ibu. Setelah kantin apa? Oh, musola. Musola kalau menurut saya karena saya guru baru juga, yang di belakang kantin itu kami musola Bu. Hah? Disampaikan itu apa yang menurut Oke, musola ya. Tempat ibadah. Apa kira-kira masanya di musola? Kayaknya lokasinya bisa dipindahkan ya atau bagaimana? Yang UKS.
Bapak Ibu, sebelum kita jauh-jauh bicara tentang musola, kita lihat dulu standar nasionalnya musola. Seharusnya bagaimana itu musola yang ideal untuk sekolah, toh? Nah, kalau kita sudah tahu itu idealnya musola untuk sekolah, sama kayak tadi toilet, kita tahu kekurangan itu, toh? Idealnya musola seperti ini, tapi musola di sekolah SD Impres Borong Jambu belum bisa seperti itu, toh? Maka saya bacakan dulu idealnya, ya. Yang pertama, banyak tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah. Oke, nastabil. Nomor 2, banyak tempat. Nah, kalau maka itu bisa disarankan ke kepala sekolah ke siapa untuk diperluas lagi seperti itu ya. Bisa dipindahkan juga, ya, nanti kan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian kedua. Ya, silakan. Itu mungkin ya, itu dulu Bu. Ya, nanti sebentar itu kita mau putusnya dulu. Nanti di luar dari sini sebentar. Maka itu ditulis juga untuk anggaran nanti. Nah sekarang karena ini sudah terpenuhi semua, undang-undang tapi semua. Apa yang dibutuhkan musola? Apanya? Atapnya bocor ini. Perlengkapan sholatnya tidak ada Bu. Tulis notulen. Silakan tulis perlengkapan sholatnya tidak ada. Tempat wudunya ada tidak? Sudah ada tempat wudhu sudah terpisah perempuan dan laki-laki tidak? Itu masalah juga. Ya kan? Tempat wudhunya sudah dimanfaatkan tidak untuk limbah untuk tanaman? Lahannya sempit, tulis semua itu Pak. Lahannya sempit. Sekarang masih ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada ini? Musola aman. Chatnya bagaimana? Tidak ada chatnya. Chatnya bermasalah berarti juga. Berarti masalahnya tidak ada ini. Aduh. Oh iya, ini nanti nih ibu kepala sekolah tuh itu kan ini secara kompleks sebenarnya. Toh? Jadi kemungkinan Bapak RW, Ketua RW, RT mungkin ada yang menghadiri, yang mewakili, iya, serta seluruh undangan tokoh masyarakat yang sempat hadir, serta Bapak dan Ibu guru, orang tua, anak-anakku sekalian mungkin ada juga yang mewakili hadir, yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga pada kesempatan hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini, yaitu tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan salah satu tugas tanggung jawab kita yang diberikan sebagai tanggung jawab yang diamanahkan oleh pemerintah kepada kita semua. Ini patut kita bersyukur. Dan tak lupa pula Kandaku Tuan Rumah, terima kasih banyak Ibu Kepala UPT Borong Jambu 2 dengan Borong Jambu 1. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirim salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami mohon maaf karena agak terlambat, ada sesuatu tadi, ada tamu, jadi saya terlambat hadir. Pertama-tama kami sangat bersyukur ketika karena ada persyaratan RPP kita bahan untuk pembelajaran materi apa kira-kira yang ada kaitannya dengan lingkungan, baik lingkungan diri sendiri, lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah yang terutama. Jadi itu yang lalu sebelum muncul permen itu memang sarana kita gunakan pancarita, mulai dari penglihatan, penciuman, perasa dan sebagainya. Kemudian saya di sekolah itu fokus kepada pertama sarananya dulu. Kenapa? Karena itu ada 8 standar, bukan cuma sarananya saja, tapi ada 8 standar. Ada standar tenaga kependidikan, standar sarpras dan sebagainya. Nah bagusnya untuk harus saja sarpras dulu. Kemudian kita harus tahu dulu bagaimana idealnya sarpras yang sebenarnya.
Nah kalau kita sudah tahu idealnya Starpers yang seperti apa, yang ideal untuk di sekolah, baru kita bisa tahu ternyata oh kekurangan sekolahku seperti ini karena belum sesuai dengan standar seperti itu. Nah bagaimana mengetahui standar sarana prasarana di sekolah itu? Kita buka permen sarana prasarana ini yang saya tampilkan. Ini permen sarana dan prasarana. Di sini kita bisa mengambil rujukan bahwa ternyata sarana yang ada di sekolah itu belum sesuai dengan standar nasional. Seperti itu. Misalnya jamban, saya contohkan jamban ya. Jamban. Di sana tertulis bahwa jamban itu minimal Starpersnya toh. Ini kita bahas Starpers dulu. Nanti pengelolaannya satu-satu. Disebut ya berarti ya kayak apa itu tidak ketersediaan alat kebersihan kelas. Nah, kemudian kita ke kelas. Yang pertama kursi 1 buah per peserta didik. Nah itu pasti didik. Kemudian kepala lagi Pak. Meja aman. Kursi guru aman. Meja guru. Lemari. Ada semua di lemarinya toh? Kelas tak? Ada semua aman. Ah itu tulis itu. Ya. Lemari di spesifik Bu. Kelas berapa? Begini Budi, Kelas berapa? harus disebut, tidak boleh disebut bahwa lemari rusak. Jangan sampai ada kelas yang masih bagus lemarinya itu dianggap juga rusak. Silakan Bu. Jadi harus disebutkan. Kelas lemarinya rusak di mana? Kelas berapa? Kelas 1. Terus Pak. Oh ini namanya daur ulang. Kalau angkanya Bu satu per kelas, maka kita tidak boleh mempermasalahkan yang sudah direnovasi. Jadi yang contoh paling gampang kayak begini kan, ini kan rusak, ini ada yang bagus. Ya. Otomatis berarti saya terstandarkan. Standarnya kan 1 di 1 kelas. 1 di 1 kelas. Atau mau diganti dia punya pintu di depannya, Ya. atau mau direuse kayak begitu. Itu nanti Bu. Tapi standar itu kita pakai. Ya. Apakah setiap kelas punya 1 lemari? Ya. Kalau ada yang jelek, maka di situ ada berapa yang jelek. Itu yang nanti dibikinkan dalam bentuk EDS dan solusi. Ya betul. Itu. Semua kelas bermasalah lemarinya Bu. Nah. Tidak. Kalau bagian sana kayak lalu sama kita. Oke. Berapa semuanya totalnya Bu yang bermasalah? Ya, karena guru yang masih sering siswa kan jalan sama orang tua. Iya betul. Begini Bu, lemari itu satu kelas. Kalau ada 2, 1 rusak jangan bikin karena ada di 1. Minimal 1. Iya, yang tentang ruang kelas. Oh, bisa diganti speaker note-nya. Nah, netronnya kayak gitu. Enggak. Tadi yang Ini kelas. bisa kelas. Yang ada sih. Kamu nulis apa? Masih banyak kan, masih panjang ini. 8 kalau menara. Kalau ini sampai Nah, mau diselesaikan kalau ini. Nah, ini sampai ini juga. Sudah bisa selesai semua nanti pakai Google Form. Oh iya. Atau nanti. Cat juga. Cat masih putih. Tapi sudah tegel. Tapi bangkunya. Bangku baru. Iya, udah kelas kelas. Iya, udah kelas kelas. Gimana tuh? Tidak pengalaman